Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Arifuddin. Berikut ini adalah bentuk dari neraca lajur pada kolom neraca saldo. Ini angka yang didapatkan dari data sebelumnya yang sudah dijelaskan, yaitu neraca saldo ya. Kemudian penyesuaian. Angka tersebut didapatkan dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya. Akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian dan nominal dimasukkan ke dalam neraca lajur. Selanjutnya, NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian. Hasil dari penjumlahan maupun pengurangan dari neraca saldo dan penyesuaian. Angka harus disamakan. Ini dengan melihat apakah nominal tersebut di posisi debit maupun kredit. Penjumlahan maupun pengurangannya disesuaikan. Kemudian untuk kolom laba rugi, perusahaan Mawar Jati memasukkan akun penjualan dan HPP dengan nominal yang sama di kolom NSSP. Seperti ini, kita sudah mengetahui labanya, yaitu sebesar 354. Kemudian kolom neraca didapatkan dari seluruh akun pasifa maupun aktiva. Seperti ini, dimasukkan yang sudah ada nominalnya. Kemudian kita lanjut ke laporan harga pokok penjualan. Kita masukkan persediaan bahan baku awal. Ini angkanya didapatkan dari neraca saldo. Pembelian bahan baku. Karena pada transaksi sebelumnya tidak ada pembelian bahan baku, maka kita nolkan saja angkanya. Kemudian bahan baku tersedia pakai. Ini dari penjumlahan persediaan bahan baku awal dan pembelian bahan baku. Kemudian persediaan bahan baku akhir. Ini bisa dilihat nominalnya atau didapatkan dari buku besar. Kemudian pemakaian bahan baku ini didapatkan dari jumlah persediaan bahan baku dipakai dikurangi pemakaian bahan baku. Ini sudah diketahui nominalnya. Kemudian BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Ini didapatkan juga dari buku besar dengan nominal yang ada di kolom.
BOP. BOP juga didapatkan dari buku besar. Persediaan bahan dalam proses awal. Ini didapatkan dari penjumlahan BTKL, BOP. Dan pemakaian bahan baku. Harga pokok produksi kita salin dari ini, biaya produksi, kemudian harga pokok penjualan kita dapat dari ini, jumlah harga pokok produksi sama persediaan barang jadi awal. Kemudian selisih BOP ini juga didapatkan dari buku besar. Dan jumlah harga pokok penjualan ini didapatkan dari harga pokok penjualan, kemudian ditambah dengan selisih BOP. Kemudian kita lanjut ke laporan laba rugi. Di sini kita hanya memasukkan penjualan, nominalnya didapatkan dari neraca lajur. Kemudian HPP ini juga didapatkan dari neraca lajur. Kemudian nominal ini dikurangi sehingga kita bisa mengetahui laba kotor yang kita dapatkan. Biaya usaha. Di sini kita tidak ada biaya usaha ataupun beban-beban. Jadi kita kosongi. Dan ini total dari laba bersih usaha. Kemudian kita lanjut ke laporan perubahan modal. Modal awal ini bisa didapatkan dari neraca saldo awal maupun neraca lajur. Kemudian laba bersih ini diketahui nominalnya dari laporan laba rugi sebelumnya. Di sini ada total pengurangan. Pengurangannya di sini hanya ref Tuan Solikin. Nominal atau totalnya kita jumlah di sini. Kemudian kita mengetahui modal akhir Tuan Solikin didapatkan dari modal awal ditambah total penambahan, kemudian dikurangi ref Tuan Solikin, sisa akhirnya yaitu 6.320.000. Kemudian kita lanjut ke laporan neraca. Laporan neraca ini bisa digunakan untuk saldo awal pada bulan selanjutnya. Kas ini didapatkan dari neraca lajur. Persediaan bahan baku juga kita ketahui di neraca lajur. Persediaan bahan penolong nominalnya juga diketahui di neraca lajur. Persediaan bahan dalam proses kita kosongi. Persediaan perlengkapan yang masih tersisa untuk bulan selanjutnya masih 35, diketahui dari neraca lajur.
Kemudian kita jumlah total aset lancarnya. Kemudian aset tetapnya. Ini bisa kita ketahui nominalnya dari neraca lajur. Ini pengurangan atau penyusutan mesin produksi. Kemudian peralatan masih tersisa 295. Kemudian kita kurangi penyusutan setiap bulannya. Kemudian kita jumlah total aset tetap. Kemudian kita bisa jumlah total aset lancar ditambah total aset tetap. Kemudian perusahaan tidak mempunyai utang, kita kosongi saja atau nolkan. Model selanjutnya untuk bulan yang akan datang, modal Tuan Solikin sejumlah 6.320. Kemudian kita lanjut ke laporan arus kas. Laporan ini berisi tentang kegiatan-kegiatan, yaitu kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. Dalam kegiatan operasi, penerimaan yaitu penjualan dapatkan dari buku besar. Pengurangannya kita membeli perlengkapan, membayar gaji karyawan, dan membayar listrik. Kemudian kita jumlahkan atau kita kurangi penerimaan maupun dikurangi pengeluaran. Kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan pada perusahaan Mawar Jati hanya mengeluarkan untuk ref Tuan Solikin saja. Kita jumlahkan di sini. Kegiatan investasi tidak ada, bisa kita kosongi. Kemudian kita jumlahkan dari kegiatan 1, 2 maupun 3. Kemudian saldo kas awal kita kurangi. Ini didapatkan dari neraca saldo awal. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya 2.859.500. Kita lanjut ke jurnal penutup. Nah, ini menutup akun-akun yang ada di buku besar. Penjualan ini didapatkan dari neraca lajur. Kita menutup pendapatan dengan ikhtisar laba rugi. Kemudian kita menutup beban-beban. Ikhtisar laba rugi, HPP. Kemudian angka ini nantinya kita posting lagi ke buku besar supaya hasilnya 0. Kemudian kita menutup laba dengan total yang didapatkan. Kemudian kita menutup ref yang kita dapatkan dari neraca lajur. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya harus sama. Kemudian kita lanjut ke NSSP, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian.
Ini didapatkan dari buku besar, dari jumlah akhir buku besar kas. Kemudian angka ini juga kita dapatkan dari buku besar yang sudah kita buat sebelumnya. Persediaan bahan penolong didapatkan dari buku besar. Persediaan perlengkapan juga didapatkan dari buku besar. Mesin produksi juga didapatkan dari buku besar. Kita harus melihat nominal dan penempatan akun di sisi kredit maupun debit. Jumlahnya harus sama. Kemudian kita lanjut ke CALK. Catatan atas laporan keuangan. Mawarjati merupakan perusahaan perseorangan yang dirintis sejak tahun 1999. Mawarjati beralamat di Tahunan Buk Biru RT 2 RW 8 Tahunan Jepara. Mawarjati adalah usaha manufaktur yang mengolah bahan kayu menjadi barang-barang mebel mentah yang siap dijual seperti meja osing. Mawarjati melakukan usaha berdasarkan pesanan pelanggan. Mawarjati dipimpin oleh Bapak Solikin sendiri dengan 3 orang karyawan, 1 sebagai tukang rakit dengan upah harian, dan 1 orang sebagai tukang ukir dengan upah mingguan, dan 1 orang sebagai tukang amplas dengan upah burunan. Kegiatan perusahaan dimulai dari pesanan pelanggan, kemudian melalui proses produksi, dan jika telah sesuai baru menerima pendapatan. Lama proses tergantung tingkat kesulitan dan banyaknya pesanan. Untuk bahan baku biasanya menggunakan kayu jati Sulawesi. Untuk bahan penolong terdiri dari lem, sekrup, paku. Adapun bahan baku, bahan penolong, perlengkapan, peralatan, dan mesin yang siap digunakan untuk perusahaan adalah sebagai berikut. Persediaan bahan baku kayu jati Sulawesi. Persediaan awalnya dengan nominal dan jumlah tersebut. Nominal dan jumlah tersebut didapatkan dari neraca saldo awal pada bulan November 2020. Berikut ini adalah penjelasan tentang akun yang ada di perusahaan Mawarjati Furniture. Kas adalah uang tunai yang siap dipergunakan untuk keberlangsungan kegiatan perusahaan. Persediaan bahan baku adalah bahan utama yang akan diolah perusahaan melalui proses produksi menjadi barang jadi. Persediaan bahan penolong, bahan-bahan yang digunakan sebagai penolong dalam proses produksi. PBDP BBB, bahan baku yang telah diolah dalam proses produksi. PBDP BTKL, biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung dalam proses produksi. PBDP BOP, biaya yang digunakan pada fasilitas fisik dan penunjang dalam proses produksi barang. Persediaan perlengkapan, material habis pakai yang digunakan untuk melakukan operasi perusahaan. Ya, berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing akun. Kemudian penjelasan tentang laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Perusahaan laba karena mendapat
mendapatkan lebih besar daripada beban-beban, yaitu penjualan sebesar 2.850.000 dan beban-beban dalam perusahaan hanya terdapat HPP sebesar 2.496, sehingga terlihat laba bersih sebesar 354 pada bulan November 2020. Yang kedua, perubahan modal. Modal akhir didapatkan dari modal awal ditambah laba bersih kemudian dikurangi pref, yaitu modal awal sebesar Rp6.466.000 ditambah laba bersih sebesar 354.000 kemudian dikurangi pref sebesar 500 sehingga terlihat modal akhir 6.320. Laporan neraca. Akun-akun yang terdapat dalam neraca adalah akun-akun yang tidak ada hubungannya dengan laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Laporan ini terlihat keseimbangan antara aset dengan utang plus modal, yaitu sebesar 6.320 sama dengan utang plus modal. Laporan arus kas. Laporan yang berisi tentang kegiatan operasional, pendanaan, dan investasi. Saldo kas akhir dari laporan arus kas harus sama dengan jumlah saldo kas akhir dalam buku besar atau neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo tersebut sebesar 2.859.500. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah atau kekeliruan dalam berkata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.